adik-adik. Sekolah semangat. Selamat pagi adik-adik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Oh, luar biasa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan doa. Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Lanjut, ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Oke, luar biasa. Ternyata hari ini hadir semua. Jadi adik-adik sekalian, ditingkatkan terus kehadirannya karena kehadiran itu merupakan salah satu penilaian. Oke, lanjut pada materi. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi ini, tentunya kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama untuk mengetahui konsep dari permasalahan sosial. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor dari permasalahan sosial. Dan yang ketiga, tentunya untuk mengetahui mengapa pengelompokan sosial ini dapat menimbulkan permasalahan sosial. Nah, agar adik-adik tidak penasaran, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep permasalahan sosial. Adik-adik sekalian mungkin tidak asing lagi ya mendengar kata permasalahan sosial. Siapa yang tahu apa itu permasalahan sosial? Ada yang tahu? Ya, kamu. Oke, luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, tidak semua masalah itu disebut sebagai permasalahan sosial. Nah, suatu masalah pada umumnya dapat disebut sebagai permasalahan sosial jika membawa pengaruh bagi banyak orang, yang artinya permasalahan sosial itu bukanlah masalah individu atau masalah pribadi, melainkan masalah yang mempengaruhi banyak orang di lingkungan masyarakat, yang artinya dampaknya itu luas. Bukan hanya satu atau dua individu yang merasakannya, melainkan semua anggota masyarakat merasakan hal tersebut. Sebagai contoh, pengangguran. Pengangguran ini salah satu dari permasalahan sosial. Jadi, pengangguran bukan hanya soal individu yang tidak mendapatkan pekerjaan, melainkan pengangguran bisa meningkatkan angka kriminalitas. Yang kedua, memperlambatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bahkan dapat menimbulkan keresehan sosial dalam masyarakat. Sampai di sini sudah mengerti, sudah memahami mengenai konsep permasalahan sosial? Oke, karena kalian sudah mengerti, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu faktor-faktor permasalahan sosial. Faktor-faktor permasalahan sosial ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi kondisi yang timbul akibat distribusi sumber daya, pekerjaan, dan pendapatan yang tidak merata dalam masyarakat. Dampak dari faktor ekonomi ini yang pertama, kemiskinan. Nah, coba adik-adik, apa itu kemiskinan? Ya, kamu. Oke, luar biasa. Jadi kemiskinan itu kondisi di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua itu dampak dari faktor ekonomi, yaitu pengangguran. Pengangguran ini muncul karena sumber daya manusia yang minim, malas bekerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan tingkat kesejahteraan dan aset antara kelompok masyarakat, khususnya kaum miskin dan kaum kaya. Sebagai contoh, di suatu kota sebagian orang tinggal di rumah yang begitu mewah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan sebagiannya tinggal di tempat-tempat kumuh, tinggal di pinggir jalan, bahkan tinggal di kolong jembatan. Itu merupakan
kesenjangan sosial ekonomi. Faktor kedua yaitu faktor budaya. Ada yang tahu apa itu faktor budaya? Ya, kamu. Nah, luar biasa. Jadi faktor ini ada karena adanya ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang saling berbenturan di dalam masyarakat. Contohnya kenakalan remaja, tawuran, dan pergaulan bebas. Dampak dari faktor budaya ini, yang pertama itu benturan nilai. Benturan nilai terjadi ketika dua atau lebih sistem nilai yang berbeda yang saling bertentangan dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang anak gadis dan ibunya keluar pergi ke mall. Nah, anak gadis ini memakai celana yang pendek dan baju yang seksi karena menurutnya itu merupakan sesuai dengan tren. Akan tetapi ibunya melarang karena berpakaian seperti itu tidak sopan. Nah, di sini terjadi benturan nilai antara anak gadis tersebut dan ibunya. Yang kedua, dampaknya yaitu penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan sosial ini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, merokok di tempat umum seperti di angkutan umum dan rumah sakit. Nah, muncul pertanyaan, mengapa penyimpangan sosial? Nah, jawabannya karena melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Di sisi lain dapat membahayakan kesehatan orang lain. Lanjut, faktor ketiga yaitu faktor politik. Dampaknya ada korupsi. Ayo, siapa yang tahu apa itu korupsi? Oke, jadi korupsi itu penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan individunya. Sebagai contoh, ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan dan dia mendapatkan kepercayaan untuk mengelola uang proyek pembangunan jalan. Akan tetapi dia memakai uang tersebut untuk memenuhi kepentingan sendirinya. Contohnya dia membeli rumah yang mewah, membeli mobil yang baru. Itu merupakan korupsi uang. Lanjut, yang kedua adalah ketidakadilan hukum. Nah, di Indonesia hal ini tidak jarang lagi didengarkan. Di Indonesia sering terjadi hal seperti ini, yaitu ketidakadilan hukum. Contoh, seorang pejabat, dia korupsi miliaran rupiah, akan tetapi diberi hukuman yang sangat ringan. Di lain cerita, orang miskin mencuri makanan karena kelaparan, dia diberi sanksi yang sangat berat. Nah, itu makanya sering orang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah, itu sering digunakan oleh orang Indonesia. Faktor keempat yaitu faktor lingkungan. Dampaknya pencemaran dan perusakan alam. Nah, ini contohnya ini seseorang pergi ke hutan, terus dia menebang semua pohon-pohon di hutan. Nah, pada saat hujan terjadi longsor. Di sini dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku tersebut, melainkan dirasakan oleh semua warga, semua masyarakat sekitar. Terus contoh lain, membuang sampah sembarangan. Nah, pas hujan terjadi banjir. Nah, ini bukan dirasakan oleh satu individu, bukan dirasakan oleh pelaku, tapi dirasakan oleh semua orang, semua masyarakat sekitar. Sampai di sini sudah paham mengenai faktor-faktor permasalahan sosial? Mungkin ada yang belum paham, silakan bertanya. Oke, karena semuanya sudah mengerti mengenai faktor-faktor permasalahan sosial,
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Oke, ayo, siapa yang tahu apa itu pengelompokan sosial? Ya, kita. Benar ya? Jadi, pengelompokan sosial itu merupakan proses pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti status ekonomi, pendidikan, agama, etnis, dan jenis kelamin. Meskipun pengelompokan sosial ini bertujuan untuk membentuk keteraturan dalam masyarakat dan membentuk identitas kelompok, akan tetapi seringkali pengelompokan sosial ini menimbulkan permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial yang timbul akibat pengelompokan sosial antara lain berupa konflik antar kelompok, pengucilan sosial, hingga kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tajam. Sebagai contoh, kelas ekonomi yang rendah seringkali mengalami kesulitan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang miskin pergi berobat di rumah sakit karena sakit. Sampai di sana dia tidak dilayani dengan baik oleh orang yang bekerja di kesehatan. Lain cerita kalau misalnya orang yang kaya pergi ke rumah sakit, pasti dilayani dengan baik oleh orang-orang di rumah sakit. Nah, di sini terjadi ketidakadilan ya di akses kesehatan. Contoh lain, perbedaan etnis dan agama jika tidak dikelola dengan baik, artinya tidak saling menghargai dan selalu membanggakan kalau agamanya yang paling baik daripada agama orang lain. Di situ akan memicu konflik dan akan muncul permasalahan sosial. Oleh karena itu, jika pengelompokan sosial ini tidak dapat dikelola dengan baik, dia akan memicu atau dia akan muncul permasalahan sosial. Lain cerita kalau pengelompokan sosial ini dikelola dengan baik, berarti permasalahan sosial tidak akan muncul. Oke, sampai di sini sudah mengerti, sudah paham mengenai mengapa pengelompokan sosial dapat muncul permasalahan sosial. Oke, jadi adik sekalian, berhubung materi sudah habis, Ibu akan memberikan tugas dulu. Adik-adik coba lihat, buka halaman 26. Di sini ada gambar. Terus ketika adik-adik sudah mengamati gambar tersebut, di bawahnya ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Silakan adik-adik menjawab pertanyaan tersebut dan dikumpul pada minggu depan. Oke, sudah mengerti? Oke, baik adik-adik sekalian, berhubung materi kita sudah selesai dan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Adik-adik sekalian, tetap semangatlah untuk belajar, karena melalui belajar kita akan menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masa depan. Nah, adik-adik sekalian, ingat, jangan pernah bosan untuk belajar sosiologi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.